Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من لدنك علما ينفعنا ويقربنا إليك ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan taufiknya serta hidayahnya kepada kita, yang mana alhamdulillah kita masih diberi nikmat teragung dan terindah, nikmat tiada tara yang diberikan hanya kepada orang-orang terkhususnya. Nikmat itu adalah nikmat keimanan dan ketakwaan. Nikmat yang membuat kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nikmat yang menjadikan kita bisa hidup lurus dan terarah. Nikmat yang menjadikan kita semakin dekat dengannya. Dan nikmat iman dan takwa ini tidak hanya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa iman dan takwa saja, tetapi kita juga diberi nikmat keimanan, kesempatan dan kesehatan. Nikmat kesempatan ini alhamdulillah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diizinkan, diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menangi Ramadan kembali, untuk bisa berjumpa dengan Ramadan kembali pada awal Ramadan ini. Dan ini merupakan nikmat untuk menyempurnakan nikmat keimanan itu. Di samping itu, agar terlaksana pula, Allah memberikan kita nikmat kesehatan dan berbagai nikmat-nikmat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hingga kula panjenengan sedaya, para bapak, para ibu, hadirin sekalian, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan langkah kakinya setelah kita bersahur, memanjatkan doa, beristighfar, kemudian kita sholat subuh berjamaah, dan kita menikmati betul waktu-waktu di awal bulan Ramadan ini untuk menghabiskan waktu dengan beriktikaf setelah subuh ini, sambil kita bermajelis ilmu di dalam majelis ilmu ini. Semoga bersyukurnya kita atas segala limpahan nikmat ini, Allah berkenan menambah nikmat-nikmat selanjutnya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, pasti bakal kami tambah. Pasti bakal ditambah oleh Allah. Maka jika kita bersyukur atas nikmat iman, kita bersyukur atas dipertemukannya kembali dengan bulan Ramadan, kita bersyukur diberi modal kesehatan, bisa menjalankan puasa dan ibadah-ibadah bulan Ramadan yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat itu.
dipermudahlah beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, syariat puasa mulai disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Di ayat yang sering kita dengar dan kita baca, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita renungi bersama ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Ada salah satu kaidah tafsir di dalam literatur tafsir itu, jika ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perintah selanjutnya biasanya berkenaan dan berkaitan dengan hukum syariat. Tetapi jika kata panggil itu tidak orang-orang beriman, tapi wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka biasanya perintah selanjutnya itu berkenaan dan berkaitan tentang keimanan, ketakwaan, dan ibadah yang mana itu adalah fitrahnya manusia. Wahai manusia, imanlah. Wahai manusia, bertakwalah. Wahai manusia, menyembahlah. Ya ayyuhan nasu ubudu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Tetapi ketika yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada cahaya iman, wahai orang-orang yang telah mengikrarkan diri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusannya dan menjadi contoh panutan kehidupannya, maka ia sudah terikat kontrak iman ini. Maka perintah selanjutnya berkaitan dengan bukti implementasi atas keimanan itu, yakni hukum-hukum. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara berkenaan tentang perintah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan imanmu, apakah betul-betul beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan, telah ditetapkan kepadamu syariat kewajiban perintah puasa. Kita berhenti di sini dulu. As-siyam, kutiba alaikumus siyam. As-siyam niku napa Bapak Ibu? Puasa nggih. Puasa itu apa? Puasa nggih, puasa Ustaz. Enggak makan, enggak minum. Ada yang unik di dalam bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Qur'an. Kata puasa di dalam Al-Qur'an dan mungkin sering kita dengar pula dalam bahasa keseharian, itu terkadang Al-Qur'an menggunakan kata saum dan terkadang menggunakan kata siam. Begitu juga hadis Rasulullah, begitu juga bahasa Arab memang. Karena siam itu derivasi kata dari soma yasum, sauman wa siyaman. Contohnya di surah Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ketika Sayyidah Maryam radhiyallahu anha dianugerahi Allah berupa Nabiullah Isa, bayi yang lahir tanpa ayah, dan ini sebuah mukjizat. Bayi yang lahir tanpa ayah, tanda atas kekuasaannya.
Kemudian Nabiullah Sayyidah Maryam bingung bagaimana nanti jika ditanya. Akhirnya beliau berpuasa dengan menahan ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya telah bernazar, berjanji melaksanakan kebaikan berupa puasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan ngomong dengan manusia siapapun itu. Maka jika ditanya anaknya siapa itu, Mbak, anaknya siapa itu, beliau hanya menunjukkan, beliau hanya mengisyaratkan. Fa asyarat ilaih, anaknya siapa, hanya mengisyaratkan, beliau nggak ngomong. Hingga tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat lagi, tanda bahwa ini adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang masih kecil itu bisa bicara. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Bayi yang masih merah itu, bayi yang masih kecil itu bisa ngomong, sesungguhnya aku hambanya Allah. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikanku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, berwasiat kepadaku untuk selalu melaksanakan salat, menunaikan zakat. Ma dumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati, begitu juga berbaik-baik kepada ibuku. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jika kita lihat ketika Al-Quran berbicara tentang Sayyidah Maryam yang puasa tidak ngomong, kata yang diambil, kata yang digunakan menggunakan kata saum. Tetapi ketika berbicara tentang puasa yang disyariatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata as-siyam. As-siyam. Yang mana secara akar kata memang sama, artinya menahan. Soma yasumu secara bahasa artinya menahan. Menahan diri. Tetapi kemudian ada salah satu kaidah tafsir lagi, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf dalam susunan kata menunjukkan adanya pertambahan makna. Jika saum yang di surah Maryam tadi adalah menahan untuk tidak ngomong, maka as-siyam yang hurufnya lebih banyak. Saum namung 3 huruf, shad, wawu, mim. Siyam hurufnya pinten? 4 huruf, shad, ya, alif, mim. Maka jika saum menahan satu organ saja berupa organ yang digunakan untuk bicara, maka as-siyam menahan banyak organ, bahkan seluruh dari kita. Maka berpuasa diwajibkan kepada engkau semua untuk berpuasa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Diwajibkan kepada kalian berpuasa, berpuasa makan dan minum iya, berpuasa menjaga pandangan dan pendengaran iya, berpuasa ngontrol tangan dan kaki iya, berpuasa ngontrol yang digerakkan hati iya, berpuasa ngontrol apa yang difikirkan iya, berpuasa ngontrol ucapan, apalagi berpuasa ngontrol kepedulian juga harus. Dan ini lebih kompleks daripada kata saum, meskipun sama-sama berarti puasa secara umum. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, buktikan imanmu dengan puasa yang telah diwajibkan. Buktikan keimanan kita dengan puasa yang diwajibkan. Jika kita sudah berikrar dengan keimanan, pembuktian keimanan itu
dengan memaksimalkan ibadah puasa. Agar apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. La'allakum napa? Tattaqun. Agar kalian semua senantiasa bertakwa. Kaidah tafsir lagi. Jika kata yang digunakan adalah fi'il mudhari', maka makna yang terkandung bisa bermakna lil istimrar. La'allakum tattaqun, agar engkau tidak hanya bertakwa tapi senantiasa bertakwa. Agar ketakwaan itu terus-menerus berlanjut. Maka dilatihlah, maka dididiklah kita dengan adanya bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita diwajibkan berpuasa agar mempunyai efek tattaqun, agar mempunyai efek bisa bertakwa, dan tidak hanya bisa bertakwa tapi terus menerus bertakwa. Bertakwa niku napa Bapak Ibu? Bertakwa niku napa? Bertakwa itu takut kepada Allah. Bertakwa itu hati-hati betul dengan segala tingkah laku dan perilaku. Bertakwa itu akhirnya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Bertakwa itu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Bertakwa itu musyahadatullah, selalu melihat tanda-tanda dan kekuasaan Allah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, cara untuk meraih rasa itu salah satunya adalah bertakwa dengan berpuasa. Karena berpuasa kalau panjenengan sedaya itu tidak kelihatan, beda dengan sholat. Sholat itu kelihatan, orang takbir, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud. Berbeda dengan puasa. Puasa tidak kelihatan. Puasa tidak kelihatan karena kita sedang berpuasa. Maka tak heran di dalam hadis qudsi, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi Rasulullah, kullu amali bani Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan Bani Adam, seluruh perbuatan manusia adalah miliknya. Ada ganjaran dan pahala yang dijanjikan dan ditentukan. Seperti bersedekah disebutkan akan dilipat gandakan, 1 menjadi 700 dilipat gandakan. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai, di dalam 7 tangkai masing-masing tangkai ada 100 biji, maka 1 biji menjadi 700 biji. Digambarkan oleh Al-Quran. Seperti sholat jamaah, kata Rasulullah, 27 derajat dilipat gandakan. Digambarkan oleh Rasulullah. Tetapi puasa, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi Rasulullah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu, siam itu untukku. Meskipun amal perbuatan yang lain juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ini dikhususkan karena puasa itu tidak kelihatan. Karena puasa itu ganjarannya tidak digambarkan dan ditentukan. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya atas kehendakku. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah menilai puasa kita. Allah menilai puasa kita. Apakah puasa kita betul-betul maksimal dan optimal, atau hanya menahan lapar saja? Atau bahkan ketika panjenengan, nggih naudzubillah, para bapak, para ibu, ada yang di rumah sahur, kemudian nanti berangkat di kantor,
bisa nyelintung, bisa menggok, bisa berbelok, dan tiada ada yang tahu. Hanya rasa iman yang ngontrol apakah betul-betul berpuasa. Karena puasa tidak kelihatan. Maka wa ana ajzi bihi, apakah puasanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau ada tendensi dan tujuan lain? Apakah puasanya hanya menahan makan dan lapar saja, ataukah juga menahan seluruh organ tubuhnya dari sesuatu yang tidak diridhoinya? Apakah puasanya itu setelah sahur kemudian tidur tidak apa-apa daripada berlaku dosa, tetapi tidur yang kebanyakan fudul, tidur sampai zuhurnya bablas, asarnya bablas, bangun-bangun maghrib, otomatis menabrak hal yang diwajibkan yang lain pula. Dan hanya Allah yang tahu kualitas puasa kita. Maka wa ana ajzi bihi, dan kita masing-masing yang mengontrol puasa kita. Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan kualitas puasa kita. Maka para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari di awal bulan Ramadan ini jadikan puasa kita puasa yang optimal dan maksimal. Mari mulai melatih diri untuk banyak-banyak menseleksi apa yang mau dikerjakan. Karena perbuatan kita itu lahir dari suara hati. Kita mau berucap apa, ikut dimulai dari suara hati. Kita mau berangkat kemana, itu dimulai dari suara hati. Bahasa Jawanya itu kerentek, nggih. Kerentek. Bahasa Arabnya khawatir. Bahasa Indonesianya suara hati. Kita mau saya tak ngaji itu dimulai dari suara hati. Iya, saya harus ngaji. Akhirnya kita berangkat, kita wudhu kemudian ngambil mushaf. Saya tak sholat duha, berangkat dari suara hati. Atau suara hati yang tiba-tiba saya tak tidur saja, saya tak berlaku dosa. Itu dimulai dari suara hati, dan kita mulai menyeleksi suara hati itu. Mulai menyeleksi suara hati itu. Agar apa? Agar kita bisa bebas, agar kita bisa merdeka dari penjajahan hawa nafsu. Dan puasa itu adalah salah satu treatmentnya. Puasa itu adalah salah satu treatmentnya. Dengan puasa kita bisa menseleksi suara hati. Maka Rasulullah melanjutkan dari hadis tadi, wasyamu junnah. Puasa itu junnah. Junnah niku napa? Junnah itu benteng. Junnah itu perlindungan. Puasa itu perlindungan diri. Puasa itu benteng diri. Benteng diri dari melakukan dosa. Perisai diri dari melakukan maksiat. Perisai diri dari meninggalkan kesempatan-kesempatan taat. Dengan berpuasa, karena kita berpuasa, maka kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuannya. Maka puasa menjadi benteng. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu, jika ada salah seorang di antara kalian yang menghina, ada yang menghina atau mencaci maki, au qatalahu, atau memerangi, maksudnya memerangi itu mukul atau mencelakai, fakul inni shaim, maka katakanlah sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Para syurahul hadis, para penyarah hadis dari hadis ini mengatakan, kenapa Rasulullah kok mengatakan kita diperintah untuk berkata inni shaim? Diulang pinten kali? Diulang berapa kali? 2 kali. Katakanlah saya berpuasa, saya berpuasa. Padahal biasanya Rasulullah mengulang sebanyak pinten? Di banyak kesempatan Rasulullah mengulang
tiga kali. Tapi ini Rasulullah mengutakan fakul inni shaim. Meskipun di riwayat yang lain hanya diucapkan satu kali dengan redaksi yang berbeda, tetapi dengan redaksi inni shaim, riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari diulang dua kali, fakul inni shaim. Katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Para pensyarah hadis mengatakan diulangnya dua kali ini yang diperintahkan baginda Rasulullah karena satu ditujukan kepada dirinya agar menguatkan diri, sesungguhnya aku berpuasa, menguatkan diri. Dengan begitu bisa menahan diri ketika ada yang mencaci maki, tidak gampang membalas. Jika ada yang mencelakai, gampang memaafkan. Jika ada yang menzalimi, gampang untuk memaafkan. Jika tergoda melakukan suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah, gampang untuk meredam. Fakul inni shaim, saya puasa, saya puasa. Dan ini dimulai dari napa wau? Suara hati. Yang kedua, fakul inni shaim, yang kedua ditujukan kepada orang tadi, mukhatabnya yang mengajak ia akhirnya gampang untuk berlaku salah, orang yang mengejeknya atau orang yang menzaliminya, agar berhenti dari perilaku itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kemudian melatih kita untuk bisa bertakwa, dan ini adalah madrasah terbaik kita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Porsi utamanya adalah puasa. Agar puasa itu bisa menjadikan efek la'allakum tattaqun, maka dibarengkan pula dengan ibadah-ibadah yang lain dan selanjutnya. Maka tak heran setelah Allah berbicara tentang puasa, setelah itu ayyaman ma'dudat, setelah itu Allah berbicara tentang bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk dan penjelasan, yang mana petunjuk dan penjelasan itu bisa menjadi guidance, bisa menjadi arah hidup kita, dan bisa menjadi pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka puasa itu tidak bisa dipisah dari Al-Quran. Maka untuk memaksimalkan puasa, kita mulai banyak-banyak membaca Al-Quran, mulai bersamai Al-Quran, mulai tambah porsi bersamanya kita dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap bulan suci Ramadan itu, di setiap malamnya didatangi malaikat Jibril untuk nopo? Untuk bermudarasah bersama. Bahasa kita tadarus, untuk bermudarasah bersama. Teknisnya menurut para ulama ada dua, entah Rasulullah membaca kemudian Jibril meneruskan, kemudian dilanjutkan Rasulullah, kemudian dilanjutkan Jibril, atau Rasulullah menirukan apa yang dibacakan Jibril. Jibril membaca, Rasulullah menirukan, Jibril membaca, Rasulullah menirukan, Jibril membaca, Rasulullah menirukan. Yang terpenting ini disebut dengan apa? Tadarus. Lebih dari satu orang saling baca, saling simak. Saling baca, saling simak untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Dan ini dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari perbanyak porsi ngaji kita, perbanyak porsi bersamanya kita dengan Al-Quran. Tentu tujuan ini bukan hanya banyak-banyakan khatam, bukan hanya banyak-banyakan dapat berapa juz, tetapi tujuan ngaji ini untuk semakin dekat bersama Al-Quran menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ketika kita membaca Al-Quran itu, kita membaca kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita. Maka segala sesuatunya dipersiapkan. Maka kita tadabburi ayat-ayatnya. Maka kita renungi isinya. Ini salah satu upaya agar kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan ini, agar puasa kita optimal menjadi la'allakum tattaqun. Di samping itu, setelah puasa, kemudian tilawatul Quran, di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah menyebut hadis yang redaksinya mirip sekali. Di samping man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan harap, maka dihapuslah seluruh dosa-dosa yang lalu. Rasulullah juga dawuh dengan redaksi yang mirip, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma, jika tadi soma berpuasa, barang siapa yang qoma berdiri, yang dimaksud adalah mendirikan sholat, yang dimaksud adalah menghidupkan malam. Barang siapa yang menghidupkan malamnya bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan harap, maka dihapuslah seluruh dosa-dosa yang lalu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, siang kita isi dengan siam, malam kita isi dengan qiyam. Di antara waktu-waktunya kita isi dengan baca Al-Quran, dan kita isi dengan bersedekah, punya rasa sensitif terhadap orang-orang di sekitar kita. Itu menjadikan puasa kita optimal di bulan suci Ramadan ini. Dan untuk menuju itu, jangan sampai lepas dari doa, jangan sampai lepas dari pinta, jangan sampai lepas dari harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lepas sedikit saja, rasa ibadah itu mulai jenuh. Biasanya kita semangat sekali di awal-awal bulan Ramadan. Tetapi kemudian rasa itu mulai menurun di pertengahan, di belas-belasan. Karena apa? Karena yang biasa kita lakukan, entah itu puasanya, baca Qur'annya, tarawihnya, sholat-sholatnya, kita mulai hanya menjadikan itu rutinitas tanpa menjiwainya. Beda ketika kita beribadah dengan menjiwai, dengan rasa, akhirnya bisa khusyuk, akhirnya bisa enak, nikmat. Dengan ibadah yang hanya menjadi rutinitas saja, menjadi rutinitas, pokoknya kalau jam sekian ya sekian, begini, itu rasanya beda. Dan ketika kita selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, kita pintakan, ya Allah, tetapkan kami dalam jalanmu yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntun kita untuk bisa maksimal ibadah bulan Ramadan ini. Di antara doa yang diajarkan baginda Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal agar kita bisa istiqomah ibadah, napa niku? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tuntun aku untuk bisa senantiasa mudah zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah terbaik kepadamu. Semoga kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui dan yang pernah ada, dan kita bisa dituntun maksimal melaksanakan taat ibadah di dalamnya agar kita mendapatkan rasa tattaqun dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita dijemput dalam keadaan husnul khotimah dan dibersamakan kelak dengan para nabi dan rasulnya, khususnya di surga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وارزقنا تدبره وارزقنا حفظه وارزقنا عمله آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sebelum kami tutup dengan salam, ada pertanyaan? Alhamdulillah jika tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.